sore. Terima kasih. Pertama-tama saya mau menyampaikan sedikit kata sambutan dari saya sebagai Ketua Panitia Natal NGJ tahun 2017. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur buat penyertaannya, bersyukur buat kekuatannya, bahwa kita saat ini bisa berkumpul di tempat ini. Kita saat ini sama-sama diberi kesempatan dan juga suatu anugerah yang memang sangat luar biasa saat kita masih bisa merayakan Natal. Itu yang pertama. Buat yang kedua, saya mengucapkan kepada seluruh pimpinan direksi, terima kasih buat Bapak Tony Cahyadi, terima kasih buat Pak Teddy, buat Ko Andrew, buat Ko Wiwil, dan juga buat Cisyati, buat semua dukungannya hingga acara Natal ini semua bisa kita laksanakan hari ini tanggal 9 Desember 2017. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh tim dari panitia acara, buat semuanya yang mau acara, mau dokumentasi, buat tim musik, buat semuanya yang terlibat dalam acara ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan untuk perlengkapan dan lain-lain yang sangat luar biasa. Terus yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih juga buat kepada teman-teman yang udah masang sampai lembur-lembur, pasang LED dan lain-lain. Terima kasih banyak buat semuanya. Satu hal sedikit saya mau mengulas, kenapa sih kita tuh ada temanya mengenai yang recharge yang hari ini. Kita tema recharge hari ini adalah salah satu refleksi kita sebagai jemaat Tuhan, salah satu refleksi kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita itu selalu yang kita lakukan adalah memberi. Dan kadang kita sendiri suka lupa untuk diisi. Saya mau sedikit kasih ilustrasi. Kita itu adalah sebuah gelas. Kita itu adalah sebuah gelas yang selalu untuk diberikan untuk orang lain. Baik itu untuk diminum, untuk menambahkan berkat ke orang lain, itu adalah kita. Dan kadang kita lupa. Kalau terlalu banyak kita memberi, tapi kita lupa kalau kita sendiri juga semakin jauh sama Tuhan. Ya, kadang kita pelayanan, kayak contoh pelayanan saat ini, jujur juga ini sangat pengalaman yang luar biasa menurut saya. Saya bisa sampai lembur, sampai malam-malam banget di sini, hampir setiap hari saya sampai malam, itu benar-benar thanks God banget juga Tuhan masih kekuatan dan saya masih bisa berdiri di sini. Tapi ada satu yang memang saya dikasih pelajaran, bahwa kita mau ngambil tema recharge, siap-siap kamu duluan yang bakal di recharge sama Tuhan. Itu yang memang saya merasakan untuk sama-sama tim panitia. Kita juga mengambil tema recharge ini punya satu tujuan. Kita kadang suka capek mengenai kerjaan kita, baik kerjaan kita di kantor, baik kerjaan kita di rumah, dimanapun. Dan kadang kita lupa bersyukur sama Tuhan. Ya, satu hal yang memang sangat mudah adalah ketika kita mengucap syukur sama Tuhan pada saat kita senang. Tapi yang sangat sulit ketika kita mengucap syukur sama Tuhan saat kita ditimpa sedang dalam masa kesulitan, kesusahan, itu sangat sulit. Makanya hari ini kita mengambil tema recharge dan mengusung tema recharge ini adalah tujuannya kita mau membentuk suatu ibadah Natal kita sebagai bentuk sebuah pujian KKR. Kita mau memberikan suatu hal yang memang kita tuh mau siap untuk diisi, siapkan diri kita untuk sama-sama diisi. Ya, paling itu sedikit kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat tamu undangan yang sudah hadir, buat jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman saya sekalian yang dimanapun gitu, yang udah bekerja sampai malam, sampai tadi pagi juga masih terus bekerja. Terima kasih banyak, dan khususnya buat tim konsumsi yang luar biasa juga, untuk Cileni, Cituti, dan semua tim konsumsi yang di belakang sana. Konsumsi itu luar biasa sekali ya supportnya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya harap buat sama-sama saat ini kita datang ke tempat ini, kita sama-sama untuk di-recharge, untuk siap diisi kembali sama Tuhan melalui firman dan juga puji-pujian yang akan disampaikan. Ya, paling itu sedikit kata sambutan dari saya. Semuanya terima kasih, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal duluan. Terima kasih.
Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan Allah. Kemenangan terjadi saat kami datang menyembah Tuhan. Kesembuhan terjadi saat kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan yang lawat setiap kami di tengah-tengah ini ya Bapa. Kau besar Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
hanya kami Yesus. Piala yang ajaib, piala yang besar. Yes Lord. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Bapa, kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami mendapatkan kemenangan di tengah-tengah ini Tuhan. Seperti Mazmur 11, Matius 11 ayat 28. Marilah semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Bawa segenap hati kami ya Bapa, bawa segenap pikiran kami ya Tuhan. Masih tenang kan? Kami merasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami ya Bapa. Karena Kau layak disembah, Kau sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merayakan kelahiran-Mu tengah-tengah kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan yang menebus genap hidup kami Tuhan Yesus. Kami memuji muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mencoba sukacita hari ini. Yes. Boleh angkat tangannya? Joyful, joyful, oh yeah, Lordy, God of glory, Lord of light, hearts are full of
Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, serta nafas yang baru yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau katakan itu semuanya mukjizat Tuhan bagi kami. Dan sungguh Tuhan, sore hari ini kami percaya setiap tanah hati kami sudah digemburkan dengan setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Dan kemudian tanah hati kami ini menjadi tanah yang subur, siap menerima benih firman-Mu, dan benih itu dapat bertumbuh dan berbuah dengan sangat luar biasa. Bahkan kami pun akan semakin intim dengan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, dan biar hanya kemuliaan Allah yang nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami pulang tidak sama pada saat kami datang di tempat ini, tapi kami pulang membawa pembaharuan hidup, karena ada kebenaran firman Allah yang mengubahkan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya sepakat katakan amin. Haleluya. Oke, baik. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Lasma. Secara sinodal atau struktur gereja saya diberikan jabatan sebagai seorang pendeta muda. Suami saya 3, anaknya 3. Oke, baik. Dan dia limited edition buat saya, sebab hanya dialah satu-satunya untuk saya, saudara. Tidak boleh untuk wanita lain. Dan kami dianugerahi 3 milik pusakanya Tuhan, 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Semuanya milik Tuhan. Katakan amin, saudara. Baik, puji Tuhan. Kami menggembalakan sebuah sidang di gereja Pentakosta yang ada di Antapani, Bandung Timur, saudara. Saudara bisa tahu bagaimana Bandung Timur gejolak luar biasa dalam mendampaki gereja Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengutus gereja-gereja Tuhan di Bandung Timur itu untuk menerima penderitaan demi penderitaan, karena Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan melalui gereja Tuhan di akhir zaman. Katakan amin, saudara. Baik, puji Tuhan. Saudara dan saya siap untuk di-recharge. Halo? Halo? Colek kiri kanannya, siap di-recharge? Enggak? Lihat cara ngomong saya, siap di-recharge? Enggak? Colek kiri kanannya dan sambil dipelototin, siap di-recharge? Enggak? Jangan lihat saya, Pak. Lihat sebelah kiri kanannya. Ayo Bapak tekan saya. Siap di-recharge? Enggak? Amin, saudara. Pastikan saudara dan saya, perhatikan. Bukan hanya saudara, saya bilang saudara dan saya, pastikan pulang dari tempat ini mengalami perubahan waktu saudara datang ke tempat ini. Katakan amin, saudara. Supaya begini, supaya 35 menit ini saudara nggak wasting time buat kita semua. Katakan amin. Setiap saudara yang mencoba mengeraskan hati saat ini, saya mau bilang begini, dalam nama Yesus hatimu sudah dilembutkan oleh kebenaran firman Allah, dan firman Allah berkuasa penuh atas setiap kehidupan engkau. Katakan amin. Pasukan yang pakai baju kuning dari mana? Ribut banget. Siapa yang mengundang mereka? Oh, Tuhan Yesus yang mengundang. Ada pasukan lain yang berwarna lain, yang juga pakai seragam. Warna biru, mana warna biru? Angkat tangannya. Kenapa sorak-sorai beda dengan yang pakai baju kuning? Oke, baik, puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang recharge, saudara, kita harus bicara tentang kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu saya pasang satu klip hanya tidak lebih dari 2 menit, saudara. Boleh klipnya dan audionya boleh dipasangkan. Lampunya boleh sedikit dimatikan saja supaya film ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, saudara perhatikan klip ini. Itu proses kelahiran agak ekstrim memang. Semua kita alami ini ya. Proses dilahirkan, terus kemudian bertumbuh, jadi anak remaja, jadi anak pemuda, oke, sampai tua kemudian. Waktu kita itu hidup singkat ya kita ya, life
short Bapak Ibu sekalian. Dan perhatikan, kita hidup diaturnya sama waktu loh saudara. Nggak ada yang bisa halangi saudara untuk bisa kemudian jadi tua, nggak ada saudara. Mau saudara pakai anti-aging yang sangat luar biasa, mau dari Amerika, mau dari mana, saudara mau tua mah tetap tua. Tante, umurnya berapa? Maaf tante. 88. Tante 92. Ada lagi yang lebih tua, Pak, yang membuat saya bisa tercengang, Pak. 88, 92. Om, tante, saya bertanya, ada yang bisa nahan om tante sehingga sampai jadi tua sekarang ini? Ada yang bisa nahan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ujung-ujungnya jadi kolotnya. Saudara, nggak ada yang bisa nahan hidup kita. Halo? Dan semuanya adalah kendali tangan Tuhan. Lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya. Semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Kasih tahu. Semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Perhatikan. Hebatnya Allah kita, hebatnya Tuhan kita. Dia tuh bukan hanya lahir, saudara. Perhatikan. Dan kemudian memberikan keselamatan kepada kita, tapi kemudian teladan pertumbuhan dia sangat luar biasa. Alkitab katakan demikian, Yesus lahir dan kemudian dia bertumbuh semakin besar dan semakin besar dan semakin dikasihi oleh Bapa dan manusia. Take a look. Lihat saya, tinggali ke saya. Dengar bahasa Inggris, tinggali saya. Di dalam ada yang hopcai, perhatikan. Yesus bertumbuh semakin besar, semakin bertumbuh besar, dia semakin dikasihi oleh Bapa dan manusia. Perhatikan, kenapa saudara dan saya perlu di recharge? Karena memang saudara dan saya setiap hari akan terus bertumbuh. Katakan amin saudara. Dan setiap hari saudara perlu pembaharuan. Katakan amin saudara. Tapi kemudian begini, teladan Yesus kasih tahu begini loh. Dia bertumbuh semakin besar, tapi kemudian hidupnya semakin dikasihi oleh Bapa. Ini poinnya saudara. Saudara, psikolog bilang begini, jika ada depan belakang kiri kanan saudara kurang konsentrasi, boleh ditepuk bahunya bro. Tepuk bahunya itu meningkatkan konsentrasi orang itu 50%. Gede loh saudara. Yuk kita praktekkan sama-sama. Tepuk bahu kiri kanan saudara dan katakan begini, hey, sadar. Semakin besar kita harus semakin dikasihi oleh Allah kita. Kasih tahu sama kiri kanannya, tepuk lagi kiri kanannya. Itu meningkatkan konsentrasi orang itu. Semakin besar kita mesti semakin dikasihi oleh Bapa kita. Katakan amin saudara. Telat wae eta Amina. Saudara, kita buka sama-sama Yesaya pasal 58 ayat 11. Bro, di belakang bisa dikeluarin nggak ayatnya? Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Oke, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Aduh saudara, ayat firman Tuhan itu TOP BGT SKL DECH. Tahu om? TOP BGT SKL DECH top banget sekali bench. Kenapa topnya? Makanya saudara perhatikan, kita mesti gimana sama firman Allah. Karena firman Allah tuh gak hanya cuma kasih perintah, tapi dia kasih dinamik janjinya selalu ya dan amin. Katakan amin saudara. Dia kasih clue-nya buat saudara dan saya untuk kita bisa mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Jika saudara dan saya di tempat ini ada yang datang dengan kekeringan hatimu, kekeringan rohanimu, perhatikan saudara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan akan menuntun engkau. Saudara, kalau nuntun itu menyertai atau bukan? Kalau menuntun itu menyertai atau bukan? Dan kalau dia yang menuntun itu biasanya pasti orang yang
lebih tahu dan ngerti situasi, betul nggak saudara? Betul nggak? Betul sedikit. Kamu jalan, kamu di sana deh. Saya akan menuntut kamu, bro. Kamu orang nggak benar, saya Yesus. Terbalik ya. Apa? Itu hanya perumpamaan, bro. Lu udah nikah? Udah nikah, yang mana istrimu? Ada acara lain. Begini, nggak apa-apa ya? Aku anggap kau anak. Begini saudara-saudara, dia orang yang untung. Dia akan bawa, saudara, dia akan bawa terus. Nggak akan kabadu, tinggal tiari. Untung ya punya, nggak akan kabadu. Perhatikan, dia ke Bandung nggak saudara? Kalau dia ngikutin saya benar, dia nggak akan ke Bandung. Tapi kalau dia nggak benar saudara, waktu saya tuntun, perhatikan nih saudara. Jangan perhatikan yang terlambat, perhatikan saya. Saudara, kamu nggak nurut sama saya, sok kamu terserah kamu mau kemana aja. Kamu nggak nurut, kalau kali saya nggak ada mah. Kamu nggak nurut sama saya gimana? Saya kesini, kamunya kemana aja, sok. Tuh, saudara, dia bisa ke Bandung, silakan dulu. Saudara perhatikan, hebatnya nih sama Tuhan kita ya. Tuhan bilang, Tuhan yang menuntun langsung saudara dan saya, katakan amin saudara. Tuhan sendiri hebat gak sih? Raja daripada segala raja, perhatikan saudara, penguasa langit dan bumi saudara. Dia menciptakan segalanya buat hidup saudara dan saya. Dia juga yang memberikan nafasnya buat hidup saudara dan saya. Dia bilang, aku Tuhan yang menuntun engkau. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa saudara. Tuhan yang punya langit dan bumi. Tuhan yang bisa kasih nafas buat saudara. Saya mau tanya, ada di tempat ini yang waktu lahir saudara sama emak saudara, sama mama saudara, terus saudara kasih gini-gini, hirup mana? Ada saudara? Ada. Semuanya nafas kita terbuat dan diberikan oleh Tuhan kita. Dia yang memberikan hidup untuk saudara dan saya. Dan dia bilang, dia kasih jaminan, aku yang menuntun. Haleluya. Siapa suruh berhenti itu ayat? Tampilin lagi. Gua lagi jelasin. Cepetan. Yesaya 58. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Perhatikan, Dia yang akan membaharui kekuatan engkau. Saudara mau di recharge? Perhatikan, saudara mau dibaharui? Saudara mesti nempel terus sama sumbernya. Katakan amin saudara. Handphone saya saudara, kalau habis baterainya, ini saya mesti cari ke sumber si pemberi listriknya, betul nggak Pak? Kemana saya harus kasih? Handphone saya mesti dikemanain Pak? Kalau di baterainya udah habis, dibuang. Ya Bapak numen narima. Saya pijon mah, Bapak tentu inget. Rek akalan hamba Tuhan, asup neraka. Saudara, perhatikan. Kalau handphone saya habis, mesti di-charge. Bener nggak? Di-charge-nya kemana? Ke sumber listrik dong. Nggak bisa saudara begini habis, diutak-utak. Wah, saudara nggak akan. Nggak akan. Saudara mau digini-gini, nggak akan. Saudara mesti datang ke sumber pengisian ini. Apa sumbernya? Saya mesti colokin ke sumbernya. Saudara mau alami pembaharuan, perhatikan. Saudara harus nempel sama sumbernya. Saudara mesti nempel sama sumber. Siapa sumbernya? Yesus. Yesus itu bukan dongeng, saudara. Yesus itu hidup, katakan amin, saudara. Dan perhatikan, saudara dan saya, waktu engkau sudah menerima Yesus dan mengaku Tuhan Yesus dan mempersilakan Yesus masuk ke dalam hidupmu, perhatikan, kehidupanmu dan kehidupanku bukan aku lagi, bukan engkau lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam engkau, katakan amin, saudara. Makanya begini, Kejadian pasal yang pertama itu katakan demikian. Waktu Allah membentuk engkau dan aku, Dia memberikan nafasnya buat kehidupan engkau dan aku. Dia kasih segala sesuatunya, Dia berikan sumbernya kepada engkau. Perhatikan, Dia hembuskan nafasnya buat engkau.
Saudara, bicara tentang hembusan nafas, itu bicara tentang seluruh keilahiannya Allah, itu mengalir atas engkau dan aku. Katakan amin, saudara. Amin, haleluya. Jadi begini, hidup saudara harus selalu terpaut sama si sumbernya. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa seringkali kemudian ayat ini bilang begini, saudara lanjutkan. Coba buka di ayat yang sebelumnya. Ayat yang ketiga, Yesaya pasal 58 ayat yang ketiga. Segera bro, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau juga tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Perhatikan saudara, seperti tadi ya, ketua panitia Natal kita bilang, kita udah terus memberi, tapi kok sepertinya tuh ada sesuatu yang masih kosong ya. Kita tuh sepertinya terus beribadah, tapi kok masih ada sesuatu yang masih kosong ya. Halo, saudara perhatikan. Big question buat kita semuanya. Big question. Big question sama-sama. Kenapa ya Bu Lasma ya? Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Big question. Ayat 3b sampai ayat yang keempat ini bicara tentang engkau dan aku seringkali datang beribadah kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi hanya memikirkan tentang dirimu saja. Makanya gak connect, saudara. Kalau perhatikan, engkau terlalu banyak sibuk hanya untuk kepentingan dirimu waktu engkau beribadah. Firman Tuhan bilang itu selfish equation-nya tuh. Kita mesti kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang tiap hari kita tuh mesti rindu sama Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Perhatikan, nafasmu itu dibuat oleh Allah. Nafasmu itu bisa terjadi itu karena Tuhan. Maka kemudian every day waktu kau dikasih nafas yang baru, kasihmu harus kembali kepada kasih mula-mula engkau. Katakan amin, saudara. Bukan menjadi satu rutinitas biasa dalam saat engkau beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan rutinitas, perhatikan saudara. Saudara pulang akan biasa-biasa saja. Tapi waktu engkau beribadah kepada Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu, perhatikan. Engkau menaikkan pujian, saudara nggak akan kalem begini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau datang beribadah itu karena memang kau menghormati Tuhan yang sudah kasih nafas buat engkau sendiri. Kau akan ekspresif seperti engkau sedang menyatakan kegembiraan mencintai seseorang. Makanya saudara kelihatan banget tadi tuh di kamera. Kelihatan. Ada yang julang cilung, orang lagi tepuk tangan. Colek kiri kanannya, sadar. Tepuk bahunya, sadar. Kita mesti punya kasih mula-mula sama Tuhan. Kalau lagi datang beribadah bukan untuk merhatiin orang-orang sekitar saudara. Saudara harus menikmati, saudara. Kasih mula-mula itu dengan Tuhan. Ini yang mesti dicari, saudara. Hubungan engkau dalam waktu engkau melakukan ibadah kepada Tuhan mesti dibenerin. Amin, saudara. Saudara, saya terikat dengan kehidupan narkoba kurang lebih 7 tahun. Dan kehidupan seks bebas kurang lebih 7 tahun. Dan saudara, waktu Allah angkat saya dari lembah kegelapan, itu yang membuat saya kemudian bilang begini, Tuhan, hebat ya Tuhan ya. Orang di sekitar saya mau udah pandang saya sebelah mata Tuhan, tapi Tuhan mau menerima saya apa adanya. Dan dia gak pernah mengkhianati kesalahan saya. Oleh sebab itu saudara, apa yang membuat saya selalu bergairah kalau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan, selalu antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya tahu
Saya si borokokok yang tadinya ada di comberan, saudara, karena mabuk, saudara, pusing, saudara. Satu hari pindah tujuh diskotik, saudara, dan saya tidur di solokan, saudara. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa berdiri di depan saudara. Siapa yang bisa melayakkan saudara dan saya? Gak ada. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Kalau ditepuk bahunya, Pak, konsentrasinya cuma meningkat 50%. Ini dan ini. Kita nggak bisa butuh cuma 50%. We need 100%. Oke, saudara sepakat ya? Karena kalau 50% kadang sadar, kadang enggak. We need 100%. Jangan ditepuk bahu kiri kanannya, saudara. Tahu saudara supaya sadar lebih dari 50% itu menjadi 100%, tahu? Caranya bukan ditepuk, tapi digaplok, saudara. Haleluya. Gaplok mulai sekarang ya. Mulai cucang cicing di ibadah teh. Hei, menyembah buat Tuhan. Hei, naikkan pujian penyembah yang benar buat Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara mesti radikal dalam hal ini. Pastikan memang ibadah saudara bukan ibadah yang egois, tapi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dengan kasih ulang-ulang. Ayat yang ke-6 selanjutnya. Ayat yang ke-6 bilang, bukan berpuasa yang Tuhan kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, terus kemudian dan mematahkan setiap kuk. Perhatikan saudara. Silakan buka PowerPoint saya lagi. Ayat yang ke-6 itu bicara tentang freedom. Saudara, seringkali kita beribadah gak percaya bahwa Tuhan itu kasih kelegaan dan kelepaskan. Makanya gak heran banyak orang Kristen pulang dari tempat ibadah, saudara, melakukan ibadah-ibadah biasa-biasa wae. Ya kieu we orang mati baheula lagi kieu nya kieu we terus. Saudara gak alami kelepasan. Kalau saudara pastikan waktu engkau dan aku menikmati hadirat Tuhan dalam satu ibadah, kamu harus mengalami kelepasan. Katakan amin. Karena firman Tuhan bilang bukan bicara tentang soal kuasa, tapi bicara tentang engkau melepaskan kukuk yang terikat dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Saudara percaya pulang dari tempat ini semua permasalahan engkau, dia Tuhan yang menanggung semuanya. Sedikit. Saudara percaya pulang dari tempat ini, apa yang menjadi ikatanmu, apapun itu yang mengikat engkau saat ini, terlepaskan pulang dari tempat ini. Haleluya. Saudara, kelepasan itu hanya dilakukan oleh Tuhan kita, bukan sama hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara kalau mau ditumpang tangan, tumpang kaki, tumpang kepala, saudara, kalau saudaranya gak percaya bahwa Tuhan yang bisa melepaskan itu semua, saudara gak akan alami kemerdekaan. Saudara gak akan alami kemerdekaan. Sama dokter yang paling hebat di kota Bandung, saudara. Beliau bilang saya nggak bisa punya keturunan karena rahim saya kacau balau. Kebayang nggak Pak, rahim kacau balau kayak gimana Bapak? Karena saya terikat dengan kehidupan narkoba, saudara, 7 tahun, rahim saya rusak. Tiap hari saya negak alkohol, tiap hari saya ngeganja, saudara, rahim saya rusak. Dan dokter bilang begini, aduh, gimana mungkin bisa punya anak? Udah dioperasi aja. Tapi walaupun
operasi itu juga nggak bisa kasih solusi. Kata saya mana aing dioperasi terus berenya solusi ke jangan dioperasi. Saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya saya punya Tuhan yang ajaib, yang bisa membebaskan saya. Katakan amin, saudara. Dahsyat kalau tangan Tuhan yang sudah mengerjakannya bagi ibu saudara. 2 minggu kemudian dokter ini bilang, Bu, kalau datang lagi Bu, itu ibu lagi dalam kondisi menstruasi ya Bu ya, kita akan lakukan segera operasi. Oh iya, 2 minggu lagi saya datang ke sana saudara, puji Tuhan, positif hamil saudara. Haleluya. Allah kita, Allah yang membebaskan dari setiap penyakit dosa. Kalau Allah yang melepaskannya, Dia akan nyatakan mukjizat-mukjizatnya atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan hebatnya lagi, kalau Tuhan udah melakukan mukjizatnya, Dia nggak pernah setengah-setengah. Perhatikan saya, Tuhan nggak pernah lakukan setengah-setengah. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan nggak pernah lakukan setengah-setengah dengan nada saya. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan nggak pernah lakukan setengah-setengah. Amin. Dia nggak pernah lakukan itu setengah-setengah. Makanya saudara nggak heran, saya melahirkan anak yang pertama 5 bulan kemudian hamil lagi Bu. Bukan karena doyan, tapi karena Tuhan kita kalau kasih mujizat nggak pernah setengah-setengah. Dokter bisa bilang nggak bisa punya keturunan, habis melahirkan anak pertama lahir lagi saudara. Hai, bukan lahir lagi saudara, hamil lagi anak yang kedua. Udah ditahan pakai alat kontrasepsi paling canggih sedunia katanya saudara, nggak bisa tembus oleh apapun. Tapi akhirnya beda 6 tahun saudara, saya hamil lagi juga saudara dengan anak yang ketiga. Dan kemudian anak pertama butet, anak kedua butet, anak ketiga si Ucok akhirnya datang juga saudara. Kalau Tuhan sudah memerdekakan lanjutkan ayat 7 sampai ayat ke-10. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lanjutkan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemudian, dan kemuliaan Tuhan barisan. Belang bicara tentang tindakan kasih kita kepada sesama. Katakan amin saudara. Saudara berdiri charge, lakukan. Katakan amin. Amin saudara. Saya harus melayani 206 anak yang statusnya notabene-nya adalah anak-anak miskin. Mereka tinggal di pinggir rel kereta api, mereka tinggal di pinggir sungai, dan mereka tinggal di sekitaran terminal saudara. Ada 206 anak saat ini. Saudara, hebatnya lagi saudara, kalau kami melayani jemaat-jemaat sederhana ini saudara, keluhan-keluhannya kan luar biasa saudara. Bukan masalah encok dan pusing Pak keluhannya Pak, bicara pasti masalah duit. Saudara, saat itu kami harus tinggal di kondisi 4 posisi.